Puji Tuhan. Shalom. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu yang kami alami dari pagi sampai malam hari ini. Di sini kami semua telah menaikkan pujian penyembahan di hadirat-Mu. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Sebab itu Bapa di sorga, urapi semua kami, kuduskan kami. Biarlah malam hari ini layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Firman-Mu terus memberikan kami kekuatan yang baru. Sehingga hari-hari hidup ini kami menjalani hidup ini dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jaringan ke dalam tangan Tuhan. Ada dalam kuasa-Mu, listrik, serta setiap HP, laptop yang kami pergunakan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah semuanya ada dalam kuasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba tidak dapat berbicara jika Tuhan tidak karuniakan hikmat, marifat serta perkataan yang hamba sampaikan. Biarlah kami semua terberkati dan Roh Kudus ajar kami, berikan pengertiannya untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Teruskan kami dan Roh Kudus bekerja. Biarlah Kau yang menuntun kami dalam pemberitaan firman ini dari awal sampai akhir. Biar dalam kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Semua kita diberkati, amin. 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 Bapak Ibu dengar suara saya dengan jelas? Jelas. Oke, puji Tuhan. Mari kita lihat dalam satu kebenaran di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang kudus di seluruh Akaya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sudah bacakan. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita, penderitaan yang menghasilkan kemuliaan Allah. Puji Tuhan, di ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dalam mengiring Tuhan, dalam banyak penderitaan yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami, ada begitu banyak hal yang
kita alami dengan banyak penderitaan, mengiring Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara alami, bahkan saya alami, bahkan setiap proses penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang berbeda-beda, namun semuanya adalah untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang mungkin di kantor, saudara yang sebagai pengusaha, saudara sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, apapun profesi kita, sebagai anak-anak Allah, mengiring Tuhan, pasti kita mengalami yang namanya penderitaan. Puji Tuhan sudah banyak dijelaskan oleh banyak Bu Nali serta hamba-hambanya yang lain, Bapak Yosi, Bapak Manu, bahkan hamba Tuhan yang lain yang sudah kita dengar begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan mengenai bagaimana hidup, menjalani hidup ini mengiring Tuhan dengan penderitaan, tetapi hasilnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saudara, apapun itu yang kita alami, mau penderitaan, kesengsaraan, proses dalam hidup yang kita jalani, kita butuh yang namanya penghiburan dari Bapa di sorga. Penghiburan itu adalah kekuatan spirit daripada Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa melewati proses, melewati badai, melewati penderitaan dengan sabar. Itulah sebabnya kita perlu memohon belas kasihan Tuhan supaya dalam penderitaan kita tetap teguh berdiri, kita tidak lari, kita tidak tinggalkan Tuhan, bahkan apapun itu kita selalu mengucap syukur. Ayat yang keempat dikatakan begini, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, sampai hari ini kalau kita berada, kita bisa hadir mengikuti saat teduh malam hari ini adalah anugerah Tuhan. Dan saya percaya semua kita sudah mengalami yang namanya penderitaan, dan kalau kita ada berarti kita kuat karena Tuhan. Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Apa artinya supaya kita mendapat kekuatan yang baru? Di sini dikatakan bahwa penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Saudara, maksud dari penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kekuatan daripada Tuhan yang berasal dari Tuhan sendiri, yang memampukan kita sehingga kita bertahan sampai hari ini. Maksudnya adalah supaya kita juga bisa menghibur orang lain yang sementara mengalami bermacam-macam penderitaan. Itulah sebabnya saudaraku, apapun itu proses, apapun itu masalah, apapun itu penderitaan yang kita hadapi, saudara, kita butuh yang namanya penghiburan daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, spirit daripada Tuhan, supaya hidup kita tetap terus berdiri kokoh teguh di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita terus bisa menguatkan orang lain. Karena orang lain pun menderita dalam menghadapi proses masalah. Mungkin saat ini kita kuat, orang lain sementara lemah. Itulah yang Tuhan akan membawa kita untuk berjumpa dengan mereka. Saudara, kekuatan penghiburan yang kita terima daripada Tuhan, itu maksudnya adalah supaya kita berbagi dengan orang lain. Berbagi penghiburan kepada orang yang lemah, orang yang sementara jatuh, orang yang sementara dalam proses, dia sudah mengalami proses begitu berat, dia mungkin sudah lemah. Waktu kehadiran kita di sana, kita memberikan kekuatan, dia akan bangkit kembali. Saudara, kalau dalam dunia pelayanan seperti pada saat ini saya alami, beberapa hari saya bergumul dengan
masalah proses yang saya sendiri sementara hampir menjadi orang yang tidak berdaya, saya bilang Tuhan kasih kuat saya. Saudara, waktu Tuhan kasih kuat saya mulai bangkit kembali. Waktu saya bangkit kembali, tiba-tiba saya ditelepon. Pak, ada orang yang mau dilayani. Saya berpikir, Tuhan, saya masih lemah. Saya masih belum kuat. Tapi Tuhan bilang, pergi. Saudara tahu, waktu saya pergi, Tuhan memulihkan saya kembali. Dan kekuatan yang saya terima, saya bisa memberikan penghiburan bagi mereka yang sementara dalam masalah persoalan yang sangat berat, sehingga mereka juga dikuatkan. Masalah mereka berbeda dengan saya, tapi di sini dikatakan bahwa dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Saudara, kekuatan penghiburan yang kita terima dari Tuhan akan menyanggupan kita untuk bisa bersaksi, bahkan bisa memberikan penghiburan kekuatan bagi mereka yang lemah. Dan ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Karena begitu banyak orang yang lemah, saudara. Mungkin saudara punya istri lemah, suami mulai bersungut-sungut, atau mungkin sudah jauh dari Tuhan. Kekuatan yang ada pada kita, penghiburan yang daripada Allah, dengan perantaraan Roh Kudus yang ada pada kita, Tuhan mau supaya kita juga menguatkan mereka, supaya mereka juga bangkit dan bersama-sama dengan kita selalu bisa mampu untuk menghadapi penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka mari saudara, kalau saudara yang mungkin sudah lemah, mari bangkit. Kalau saudara masih dalam masalah pergumulan, Tuhan ini sangat berat. Saudara percaya, Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya, untuk kita bangkit dan kita menjadi saksi bagi banyak orang. Saya berapa hari ini dipanggil terus untuk melayani jiwa-jiwa, dan puji Tuhan, mereka sangat terberkati, mereka bangkit lagi, yang sakit disembuhkan. Kenapa? Karena ada kekuatan dari Tuhan atas hidup kita, kita membagikan ke orang lain. Kita sanggup untuk memberkati orang lain dengan perkataan hikmat yang daripada Tuhan. Karena yang ada pada kita adalah Roh Allah yang terus menuntun kita untuk terus bangkit dari segala kelemahan kita. Di ayat yang kelima dikatakan, sebab sama seperti kamu mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, proses dalam hidup kita akan terus berkelanjutan. Tidak berhenti selama kita masih hidup, masalah itu pasti datang. Masalah itu akan datang dan terus kita jalani. Begitu kita menderita, dan terus berlimpah-limpah datang. Dikatakan berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Karena firman Tuhan berkata bahwa kepada kita, saudara dan saya dikaruniakan bukan hanya percaya, tapi untuk menderita untuk Kristus. Mari saudara, kita bangkit terus. Saya percaya, saudara yang sudah kuat, sudah keluar dari masalah, problem, Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk bisa membangkitkan orang lain, menguatkan orang lain, memberikan spirit bagi orang lain, menghibur orang lain. Jadi mari saudara, ini yang Tuhan mau. Lalu dikatakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jadi saudara dan saya jangan khawatir, jangan takut, dan jangan kecut dan tawar hati. Kalau kita mengalami proses demi proses, percaya saja Tuhan ada bersama dengan kita untuk selalu memberikan kekuatan penghiburan terus-menerus. Arti dari semua ini supaya kita terus menjadi saksi bagi banyak orang. Di luar sana begitu banyak orang yang lemah, yang sudah tidak berdaya, yang sudah tidak mampu untuk menghadapi masalah persoalan. Mari saudara. Saudara, waktu saya mulai jadi lemah, Tuhan, saya katakan, Tuhan, kira-kira siapa yang bisa memberikan saya kekuatan? Saya berdoa, saya minta, dan Tuhan memberikan saya kekuatan. Begitu Tuhan memberikan saya kekuatan, saya dipanggil terus untuk bagaimana melayani jiwa-jiwa yang
tidak tahu arah tujuan, tidak tahu masa depannya. Dan puji Tuhan, mereka bangkit dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai mereka. Saudaraku, ini yang hari-hari ini Tuhan mulai terus melimpahkan kekuatannya buat kita. Di ayat yang ke-6, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, maksud dari penderitaan yang kita alami adalah untuk menguatkan mereka yang lemah. Dan waktu kita menguatkan mereka yang lemah, kita juga semakin hari dikuatkan, semakin hari diberikan kekuatan spirit, sehingga kita terus kemana-mana menjadi berkat, kemana-mana menguatkan orang, kemana-mana membawa orang datang kepada Tuhan. Dan saudaraku, penderitaan itu artinya kita membawa banyak orang untuk mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Saudaraku, sudah 2 hari, kamu bersaksi sedikit, saya bekerja di panas terik. Dan itu yang saya alami, saya mulai kerjakan dengan hati, dengan ucapan syukur. Walaupun ini berat, tapi saya kerjakan. Untuk apa, saudara? Banyak orang. Jembatan kami yang sudah hancur-hancuran, walaupun begitu banyak masyarakat di situ, tidak ada seorang pun yang bergerak dan tergerak. Lalu saya lihat, karena tidak ada orang yang kerjakan, kayu-kayu yang kami pakai untuk bikin rumah, saya ambil, saudara. Saya mulai bikin pagar. Saya mulai bikin jembatan, saya pancang tiangnya, saya bikin. Lalu saudara, saya kerjakan, orang-orang lewat, permisi Bapen, saudaraku. Tapi hati saya bersyukur. Saya melakukannya supaya semua orang melihat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, selalu berkorban untuk banyak orang dan tidak memperhitungkan apapun. Saya kerjakan, dan saudara, yang herannya, tidak ada, mereka cuma lihat, sepertinya jembatan itu saya kerjakan untuk saya sendiri. Padahal saya kerjakan untuk mereka juga. Mereka jalan, padahal yang lewat itu tukang-tukang begitu banyak. Yang pintar-pintar. Bahkan mereka bilang begini, aduh, kerja begini setengah mati. Lebih baik bilang pemerintah ini bikin. Sejak kapan pemerintah mau bikin kalau saudara dan saya tidak bergerak? Nanti tunggu satu jatuh mati dulu baru kita mulai bergerak. Saudara, mereka bicara itu sama dengan orang-orang yang seperti anak-anak TK atau anak-anak SD yang tidak punya pikiran apa-apa, yang seharusnya mereka datang bantu, enggak. Saudara, saya mengucap syukur. Ini yang disebut dengan pengorbanan. Apa yang bisa kita kerjakan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mereka lewat dengan apa namanya, malu-malu. Bapen, permisi. Dia bilang, silakan. Sebentar saya pikul papan. Saya pikul mereka lewat di atas jembatan. Mereka tidak lihat saya sudah hampir mau mati. Tapi mereka diam-diam saja. Saudara, saya baru pernah temukan orang seperti itu. Tapi ini diizinkan Tuhan supaya bagaimana hidup kita berkorban untuk banyak orang. Makanya saya mau bilang, waktu saya dengar Bapak Yosi kerjakan rumahnya, dia bongkar, saya bilang, oh Tuhan, saya tidak bantu hambanya Bapak Yosi. Karena saya juga sementara menderita selama beberapa hari, saya kerjakan sendiri. Saya kerja sendiri, saudara. Lalu mereka nonton saya, mereka kira saya ini TV. Mereka nonton saya, ya kasihan ya. Jadi kata kasihan nggak ada yang bantu. Tapi puji Tuhan, saudara, di Mutiara Kasih Karunia mengajari kita untuk bagaimana hidup berkorban dengan tidak menuntut balasan apapun atau jangan bersungut-sungut. Inilah yang Tuhan ajarkan kita. Bagaimana hidup kita menjadi berkat, bisa menguatkan orang lain. Saudara, mari kita belajar terus. Tuhan ajar kita untuk terus berbagi dengan orang. Menderita untuk kebaikan supaya mendatangkan kemuliaan Allah bagi banyak orang. Dan mari saudara, kita kerjakan terus.
Jangan jenuh-jenuh, jangan bosan untuk berbuat baik. Karena dari penderitaan yang kita alami, bahkan ada yang kayak mengejek, saudara. Saya sudah kerja setengah mati, mengejek lagi. Main gitar, menyanyi kuat-kuat. Di depan saya mungkin sekitar 2 meter, 3 meter. Sampai ada satu ibu bilang begini, kamu orang ini sampai tega sekali, Bapak ada kerja, langsung dorang diam. Diam tidak bantu lah, cuma nonton saja. Dorang pikir saya ini film kah? Tapi puji Tuhan, mari kita lakukan kebaikan supaya semua orang melihat ada Tuhan dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kesimpulannya mari kita lihat dalam satu kebenaran. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Dikatakan begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mari saudara, berbuat kebaikan selalu kita menderita, tapi biarlah semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Inilah kebenaran firman Tuhan yang singkat yang saya bisa sampaikan.